Hello boys, selamat datang di OGS. Di video kali ini gue akan mereview sebuah game baru dari Activision, yaitu Call of Duty Warzone. Sebenarnya sudah banyak game dengan genre Battle Royale yang membuat gue muak, tapi Activision merilis game yang bergenre Battle Royale lagi. Entah kenapa yang mereka pikirin. Dari statistik pun game Battle Royale pemainnya udah pada menurun gitu, pada muak gitu maksud gue pada Battle Royale. Dan game ini keluar dengan free to play atau gratis. Dan langsung aja masuk ke reviewnya. Nah, seperti biasa tujuan dari game ini adalah Battle Royale. Jadi kalian ditugaskan turun di suatu pulau, perang sampai habis dari 150 menjadi 1. Ya, antara kalau kalian main sendiri ya jadi 1, kalau enggak menang dengan squad kalian. Nah, dari segi mekanik, COD Warzone menurut gua mempunyai mekanik yang paling baik daripada game-game Battle Royale ya, seperti kayak PUBG, Apex, dan Fortnite. Game ini juga cukup fast-paced. Dari segi mapnya, game ini juga cukup cantik untuk dinikmati mata karena setiap lokasi mempunyai ciri khas masing-masing dan tidak monoton gitu. Seperti game lain, seperti tempatnya mempunyai perbedaan sendiri gitu, tidak semuanya sama. Seperti ada stadion, hospital, dan airport, dan environmentnya itu beda-beda gitu loh. Jadi mempunyai detail yang beda-beda. Ditambah lagi dengan ambience-nya yang gimana ya, membuat game ini lebih seru aja gitu, lebih imersif lah kira-kira. Jadi kita harus bisa memperhatiin suara step musuh atau suara-suara lain di sekitar map ini. Nah, perpindahan dari tempat satu ke tempat lain di game ini juga sangat enak. Jadi kita diberikan banyak akses gitu, mau dari bawah atau dari atas. Jadi kita bisa seamless aja gitu pindah ke rumah-rumah sebelah atau ke tempat lainnya dengan sangat mudah. Karena kita juga diberikan infinity parachute. Jadi kita misalkan dari atas ke bawah itu kita bebas, tinggal lompat aja terjun-terjun. Nah, karena di game ini mapnya itu banyak gedung tinggi ya, jadi fitur Infinity Parachute menurut gue sangat berguna banget di game ini, karena kita bisa pindah dengan nyaman, dengan enak gitu, tidak perlu takut harus turun dulu ke bawah. Kita tinggal loncat aja, keluarin parasut, udah deh kita bisa pindah ke gedung lain dengan aman. Karena ini game Battle Royale, pastinya ada looting di dalamnya. Loot di dalam game ini seperti biasa, seperti Battle Royale biasanya yang memiliki tier seperti common, uncommon, rare, dan legendary. Nah, yang membedakan tier itu adalah attachmentnya, seperti ada red dotnya atau kayak kerannya gitu. Kalau yang common itu biasa tidak ada apa-apa ya, jadi kayak pakai iron set biasa ya, seperti game Battle Royale lainnya lah. Nah, health bar di game ini juga berbeda karena health bar di sini bisa bertambah aja gitu nyawa seiring waktu. Misalnya kalian kena damage, nyawa kalian sekarat, kalian nggak perlu lagi untuk nge-health karena kalian tinggal tunggu aja, nanti nyawanya juga penuh lagi. Yang membedakan di sini dari game lain adalah di sini ada armor plate. Jadi armor plate disediakan hanya 3. Jadi kalian hanya bisa memasang armor plate sebanyak 3 kali. Setelah itu armornya akan disimpan di tas kalian. Nah, kalau armor plate-nya ini, kalau lu ke-hit, armor lu pecah, lu harus ganti armornya. Nah, itu ada waktu yang diperlukan untuk mengganti armornya. Ya, biar balance aja gitu. Kan nyawanya itu udah regen sendiri, jadi armornya kita harus isi sendiri biar kalau di push lu, kalau musuhnya datang tiba-tiba nyawa lu penuh lagi kan bangke. Oh ya, fitur penting yang menurut gua acungi jempol di dalam game ini adalah fitur uangnya. Karena dengan uang, kalian bisa membeli banyak barang seperti armor plate, terus perlengkapan perang lainnya seperti UAV, terus loot drop atau ammunition box dan lain-lain untuk menunjang kebutuhan kalian untuk bertahan hidup. Jadi menurut gua uang di game ini tuh sangat penting ya. Nah, satu lagi yang fitur gua suka dari game ini tuh, jika kalian mati atau misalnya lu kalah kena bokong atau kena third party, kalian bisa punya pembelaan gitu. Jadi pembelaannya itu kalian akan dikirim ke gulag untuk battle 1v1 gitu, atau 1 lawan 1 dengan orang random yang sudah mati juga. Nah, kalau kalian menang dalam battle itu, kalian bisa kembali ke dalam game untuk melanjutkan game kalian sebelumnya. Nah, asiknya itu jika kalian sudah mati, kalian akan masuk ke gulag. Nah, di gulag itu kalian bisa jadi tidak langsung main ke dalam game atau langsung battle 1 lawan 1, tetapi bisa menunggu giliran, karena yang masuk dalam gulag itu bukan hanya kalian. Misalnya mereka yang mati banyak, jadi kita harus menunggu antrian untuk melihat mereka dulu yang bertarung, yang lebih mungkin mati lebih dulu kali ya. Jadi kalian bisa melihat mereka tarung dan kalian bisa ngegangguin mereka.
dengan cara ngelemparin batu ke mereka cuy. Asik itu cuy, membantu untuk mengalahkan seseorang. Nah, jika kalian kalah dalam gulag, tenang aja, kalian masih bisa di buyback oleh teman kalian yang masih melanjutkan dalam game. Ya, asalkan teman kalian jago ya, jadi kalian bisa di buyback. Harga buybacknya itu $4.500 per orang ya. Jadi misalnya kalau tim kalian yang mati 2 orang, ya 4.500 kali 2 aja gitu. Nah, di sini yang bikin asik, karena kalian tuh bisa hidup lagi dan hidup lagi dan hidup lagi. Kita nggak seperti kayak di game sebelah gitu, kayak PUBG, Apex, dan Fortnite. Jadi lu nggak perlu nunggu waktu lama gitu ya, nungguin temen lu untuk menangin gamenya atau mati dalam game. Jadi kalian kalau udah mati ya bisa di buyback, bisa perang lagi. Di mode ini kita juga bisa mendapatkan uang dengan misi di dalam game mode Battle Royale-nya ya, seperti menyelesaikan objektif yang diberikan di dalam match seperti Bounty Hunter, Capture the Flag, dan Discovery. Karena map di game ini cukup luas, maka di game ini menyediakan berbagai kendaraan yang dapat digunakan seperti truk, ATV, bahkan helikopter. Dengan drive controlnya yang menurut gua mudah ya, karena se-arcade mungkin aja gitu, jadi kita bebas kemana aja. Dan yang kurang suka sih nggak ada bensinnya ya, jadi semuanya diberikan health bar. Jadi di health barnya tuh ya walaupun sedikit, menurut gua terlalu gampang hancur sih health bar mobilnya ya. Mungkin buat balance antara bensin dengan health barnya kali ya, karena bensinnya dihilangin, jadi health barnya itu kayak dikurangin deh. Oke, ini menurut gua jadi COD Warzone ini menurut gua menjadi raja baru di dalam game Battle Royale karena mekaniknya yang sempurna, travel soul-nya yang enak banget, kalian bisa akses tempat kemana-mana dengan mudah, dengan sistem buyback yang gampang, kalian bisa main lagi dengan teman kalian, tidak bosan gitu maksudnya nunggu. Jadi gue bisa memberikan skor kepada game ini 8,5. Skor yang tinggi ya, karena gue juga sebenarnya suka game Battle Royale sih, walaupun agak muakai gitu akhir-akhir ini game Battle Royale-nya kayak gitu terus. Jadi ini adalah review game COD Warzone dari gua. Menurut gua game ini patut untuk dicoba dimainkan karena gamenya asik dan cukup fresh gitu untuk dimainkan, walaupun cukup memakan storage hard disk gua dari 85 sampai 100 GB downloadnya. Oke, sekian dulu review game kali ini. See you guys in the next video, and if you like this video, don't forget to subscribe. Bye bye.